Dia ingin menegaskan saya ini adalah PSI, bukan lagi PDIP, kan gitu. Saya kira bagus, nggak sembunyi-sembunyi. Pak Jokowi terang-terangan kan, saya PSI. Kunjungan ini tentu PSI akan memanfaatkan semaksimal mungkin. Jadi hanya yang mungkin dituntut oleh masyarakat, posisi mantan presiden menjadi ketua umum partai itu bisa berbuat lebih baik, ya kan? Sebenarnya bukan menginjak, menaruh kaki di situ kan, menaruh kaki di situ itu adalah semacam pengorbanan, ya. Ada nilai-nilainya segan-segan. Memang harus tegas mengatakan saya PSI dan saya akan membangun PSI menjadi partai besar. Nanti dilihat kekuatannya, kan ini hitung-hitungan semua. Politik kan nggak bisa raba-raba. Pak Prabowo sebagai presiden itu kalau misalnya menurut Pak Prabowo jadi analisis politik yang mengatakan bahwa dia harus dengan Gibran, ya dengan Gibran. Pak Prabowo melihat ancaman nih. Nah, maka dia membutuhkan suara Pak Jokowi. Melihat juga antusias masyarakat Lampung menyambut Pak Jokowi, di mana Pak Jokowi mengadakan ikut safari politik bersama PSI, gitu kan? PSI ikut Pak Jokowi. Oh, PSI ikut Pak Jokowi ya, Ya. kebalik ya Pak ya. Oke, Pak, ini kan menariknya kemarin melihat antusias warga Lampung, juga Pak Jokowi juga diangkat sebagai baginda di kerajaan di Lampung. Kalau nggak salah saya, mungkin koreksinya nanti Pak. Itu seperti apa sih yang Bapak lihat sendiri? Apalagi kan di tengah-tengah kasus lagi ijazah Pak Jokowi juga nih saat ini Pak. Ya. Kalau saya melihat Pak Jokowi rencana turun ke Lampung kan udah lama. Bahkan 2 bulan sebelum turun ke Lampung pun sudah banyak dibicarakan, dibahas ya. Dan bahkan nanti rencananya akan ke Cirebon, ke NTT, ke beberapa daerah lain gitu ya. Jadi saya kira itu memang saya udah beberapa kali mengatakan bahwa itu adalah menjawab undangan, kerinduan masyarakat. Dan Pak Jokowi juga merasa rindu dengan masyarakat untuk hadir. Karena kalau kita lihat sampai sekarang kan jutaan orang itu sudah datang ke tempat Pak Jokowi di rumahnya di jalan apa ya di Solo. Itu kan berarti bahwa semangat untuk menyambut undangan masyarakat itu kan ada. Nah, tentu Pak Jokowi karena menghargai masyarakat, menghargai rakyat yang sudah datang ke rumahnya, kemudian mengundang dia juga, ya tentu itu dijawab. Nah ini kan persoalannya begini, kehadiran Pak Jokowi itu kan bukan sosok biasa, adalah sosok mantan presiden ke-7. Itu pertama. Yang kedua, bahwa memang Pak Jokowi merupakan mantan presiden yang dekat sama rakyat. Kan gitu. Ya, yang ketiga ada PSI di sampingnya. Ada relawan. Ya. Nah, tentu kan sebenarnya semua ingin mengambil manfaat dari kehadiran Pak Jokowi itu. Siapa kalau secara politik, siapa yang paling mengambil manfaatnya pasti PSI. Kan? Dan Pak Jokowi menggunakan baju PSI juga sekaligus juga topi PSI misalnya. Dia ingin menegaskan saya ini adalah PSI. Bukan lagi PDIP kan gitu. Dan supaya jelas. Saya kira bagus nggak sembunyi-sembunyi. Pak Jokowi terang-terangan kan, saya PSI dan saya akan besarkan PSI. Dalam kunjungan ini tentu PSI akan memanfaatkan semaksimal mungkin kehadiran Pak Jokowi di Lampung. Dan ini juga menjadi bola salju bagi PSI di provinsi lain. Ya kan? Memang mereka menunggu kapan nih Pak Jokowi betul-betul
menyatakan dirinya adalah PSI. Mungkin harapannya, menjadi ketua Dewan Pembina. Kalau saya sudah mengusulkan menjadi menjadi ketua umum, itu lebih pas, ya kan? Ya kan ada mantan presiden, 2 mantan presiden sudah jadi ketua umum, tambah Pak Jokowi lagi, jadi 3. Presiden yang existing menjadi ketua umum juga, kan asik tuh. Negara ini negara kaya dari segi partai politik dan kepemimpinan politik, ya kan? Di Amerika aja nggak seperti itu kan, Obama nggak pernah jadi ketua umum Partai Demokrat Amerika, George Bush dan lain-lain juga tidak menjadi ketua Partai Republik misalnya. Dan ini harus disambut aja. Jadi apa? Jadi hanya yang mungkin dituntut oleh masyarakat, posisi mantan presiden menjadi ketua umum partai itu bisa berbuat lebih baik untuk memajukan bangsa Indonesia, negara Indonesia melalui partai yang mereka pimpin gitu. Oke, Bapak tapi kan melihat banyaknya ya cuitan atau omongan orang ya di netizen khususnya di sosial media banyak yang mengkritik kedatangan Pak Jokowi juga nih ke Lampung gitu kan, karena apalagi sampai juga diangkat sebagai legenda atau apa gitu kemarin gitu. Bapak sendiri melihat jadi seperti apa sih Pak? Nah gini, kalau saya lihat Pak Jokowi mungkin nggak peduli ya dengan kritikan-kritikan itu. Yang penting dia berbuat sesuai dengan bukan kemauannya, sesuai dengan kemauan masyarakat. Jadi kritik-kritik itu biasalah. Kalau netizen, media sosial, apa yang nggak dikritik? Semua kan dikritik. Asal kita nggak cocok, kita kritik. Kan gitu. Nah, tapi kan apakah kritik itu bermanfaat atau tidak? Kritik itu berkualitas atau tidak? Dasar kritik itu apa? Kebencian atau memang ingin membangun nilai-nilai positif? Kan gitu yang harus kita lihat. Ya, kalau kita semuanya terpaku pada kritik-kritik yang tidak sehat, protes-protes yang tidak sehat dari siapapun, ya kita nggak bakal maju-maju. Dan kita sibuk menoleh ke belakang, kapan kita jalan ke depan? Gitu. Jadi saya lihat Pak Jokowi pertama melihat dari sikap itu. Pak, terus ini ada yang menarik, muncul banyak sekali foto-foto Pak Jokowi menggunakan baju adat. Ada juga yang menginjak kepala kerbau. Ini sampai ada yang menarasikan ini dikait-kaitkan dengan Partai Merah nih Pak. Ya. Jadi mau menginjak Partai Merah. Ini Bapak sendiri melihat. Lah itu kan kebetulan, memang menginjak kepala kerbau itu adat di Lampung itu. Ya, coba buka di Google itu. Apa saja, kenapa kepala kerbau dipijak? Itu kan ada nilai-nilai yang memang pengorbanan, ya kan, kepasrahan dan macam-macam itu ada. Dan bukan berarti menghina PDIP misalnya karena lambangnya lambang banteng, nggak ada hubungannya. Masa kalau diangkat sebagai satu adat, ya kan, adat di satu masyarakat di Lampung, ketika kemudian dia memberikan adat itu dan syaratnya harus menginjak kepala kerbau, ya kan, sebenarnya bukan menginjak, menaruh kaki di situ kan, menaruh kaki di situ, itu adalah semacam pengorbanan, ya. Ada nilai-nilainya, bisa dilihat nanti di sosial media itu ada, jadi menurut saya tidak negatif. Makanya PDIP itu harus pelajari dulu apa maksudnya menginjak negara kepala kerbau ini. Jangan langsung dianggap ini menghina, nggak ada. Tapi memang ada. Saya kira juga PDIP nggak protes kan? Enggak, tapi netizen sih yang lebih menarik. Oh iya, PDIP tahu lah. Kan dari elitnya PDIP tahu apa maksud penginjaknya. Pak Jokowi menginjak kepala kerbau atas menurut adat tertentu di Lampung. Jadi saya kira nggak ada masalah itu. Oke, tadi kan Pak Zulfan bilang bahwasanya ini menandakan Pak Jokowi adalah bagian dari PSI, bukan PDIP lagi.
ini memang mempertegas, artinya ini Pak Jokowi memang sengaja mempertegas untuk aktivitasnya ke PSI ini untuk apa ya saya bilang ya, membrandingkan dirinya bahwasanya dia orang PSI gitu ya. Ya, iya, memang harus seperti itu. Jangan lagi sembunyi-sembunyi, jangan lagi malu-malu, jangan lagi segan-segan. Memang harus tegas mengatakan saya PSI dan saya akan membangun PSI menjadi partai besar. Kan harus gitu. Nah, dengan kunjungan Pak Jokowi misalnya kan tentu antusiasme masyarakat untuk bergabung dengan PSI kan semakin besar. Itu. Semakin antusias, semakin besar. Nah, sekarang persoalannya apakah eksekutif di dalam PSI mampu nggak memanage ini menjadi sesuatu yang positif sebagai kekuatan partai. Nah, kalau hanya sekedar bergantung kepada kunjungan Pak Jokowi pulang dan hilang lagi, ya nggak ada gunanya. Gitu. Oke, Pak, tapi kalau melihat Lampung sebagai kota pertama ya, dan Pak Jokowi nanti akan ada ke beberapa daerah lagi, Ya, betul? Jawa Barat dan NTT Hmm, dalam waktu dekat. dengan tujuan yang sama yaitu untuk membrandingkan dirinya sebagai seorang PSI, gitu ya, gitu. Nah, Pak ini kan di tengah-tengah lagi hebohnya ijazah beliau yang lagi disidangkan nih. Ya, Pihak Roy Suryo kan banyak juga menyebutkan bahwasanya beliau ini akan datang atau tidak, gitu. Masih diragukan kedatangan beliau pada saat sidang. Bapak sendiri Pak, kemarin sudah ngomong sama Pak Jokowi mungkin mengenai ijazah? belum. Tapi saya kira kan nanti dilihat secara hukum. Apakah Pak Jokowi harus datang ke pengadilan atau tidak? Saya kira kalau secara hukum diharuskan dia datang. Kalau undang-undang atau hukum mengatakan dia tidak perlu datang, ya tidak perlu datang. Kan nanti dilihat apakah wajib atau tidak untuk datang. Jangan dipaksakan dong. Ya kan? Jangan dipaksakan orang kalau nggak ada aturannya, jangan dipaksakan orang untuk hadir. Lucu juga, gitu kan? Tetapi kalau ada aturannya dan aturan itu ketat, ya kan, mutlak harus hadir, ya saya kira yang harus hadir, gitu kan? Jadi nggak masalah itu. Antusias warga Lampung sendiri seperti apa sih Pak dengan kasus ijazah, ada menyinggung nggak sih kemarin? Nggak ada, karena ya mereka baca ini kan semuanya dalam konteks kepentingan politik, ya kan? Kepentingan politik karena karena Gibran itu menjadi wakil presiden. Mereka takut Gibran 2 periode menjadi wakil presiden atau Gibran menjadi presiden kalau Pak Prabowo nggak nyalonkan lagi kan gitu. Nah ini kan karena itu aja menjatuhkan menjatuhkan Gibran lewat memukul Pak Jokowi itu aja sebenarnya. Oke, berkaca dengan 2029 nanti, apakah kemungkinan menurut Pak Jokowi sendiri, apakah kemungkinan Gibran akan kembali menjadi wapres untuk mencalonkan menjadi cawapres bagaimana? Kan kita kan sekarang dipisah ya. Capres dengan DPR dipisah nggak pemilihannya? Sama ya? Nah, satu paket kan. Nah, berarti kan nanti dilihat kekuatannya. Kan ini hitung-hitungan semua. Politik kan nggak bisa raba-raba. Pak Prabowo sebagai presiden itu kan menghitung. Kalau kebiasaannya periode kedua, kecuali Megawati ya, yang kalah dalam pemilu periode kedua, dia kalah. Tapi kan Pak SBY, Jokowi kan kita lihat mulus. Periode keduanya menang lagi kan gitu. Nah, kalau saya lihat bahwa Pak Prabowo nanti melihat kondisi sejauh mana kekuatan Gibran ini untuk menjadi wakil presiden kembali. Nah, ini kan dilihat dari salah satunya ya kunjungan Pak Jokowi, kemudian gerakan-gerakan relawan Gibran gitu kan. Bukan untuk Gibran menjadi presiden, untuk jadi wakil presiden. Ini kan semuanya dihitung, gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya menurut Pak Prabowo
Jadi analisis politik yang mengatakan bahwa dia harus dengan Gibran, ya dengan Gibran. Gitu kan. Nah, tapi prediksi saya besar kemungkinan Pak Prabowo tetap dengan Gibran. Dan yang penting kan kenyamanan. Ya kan, kenyamanan gitu. Apakah kalau wakil presiden yang lain nanti tidak merongrong dia dari dalam? Nah, kalau Gibran kan sudah terbukti tidak merongrong, misalnya kan. Ya, kalau Pak Prabowo merasa nyaman tetap berpasangan dengan Gibran, ya dia berpasangan. Gitu. Ini memang sulit, kita nggak bisa prediksi dari sekarang sebenarnya. Tapi kalau sekedar untuk melihat prospeknya ya, sangat bergantung kepada kekuatan politik yang mensupport masing-masing orang, ya kan? Apakah Pak Prabowo, satu lagi, kita lihat yang maju sebagai presiden nanti siapa? Selain Pak Prabowo, yang maju sebagai capres itu siapa? Ini juga dihitung, ya kan? Kalau capres yang mencalonkan diri nanti diperkirakan sangat kuat. Nah, Pak Prabowo membutuhkan wakil presiden yang kuat. Itu. Nah, kalau itu hitungannya, maka besar kemungkinan Pak Prabowo dengan Gibran. Tapi kalau calon presiden yang ngelawan Pak Prabowo nanti lemah, ya Pak Prabowo bisa milih siapa saja, terserah. Kita lihat. Kalau misalnya ya Anies yang akan menjadi calon presiden, atau siapalah, atau Pramono Anung misalnya dari PDIP, ya kan? Wah, ini Pak Prabowo melihat ancaman nih. Nah, maka dia membutuhkan suara Pak Jokowi. Pasti itu saya melihat seperti itu. Karena kan melihat di sosial media juga banyak bermunculan PDIP akan menurunkan Ahok nih kabarnya nih. Ya, kalau Ahok berat, janganlah PDIP coba-coba main api. Karena sentimen di Jakarta boleh, tapi kan di Sumatera Barat, di Aceh, di Sulawesi, di mana-mana, ini kan faktor-faktor sentimen tertentu termasuk agama itu kan masih kuat. Nah, jadi nanti kalau menang pun diprotes, kok bisa menang, kami nggak milih dia kok, kayak gitu kan. Saya kira PDIP kalau untuk calon gubernur DKI ya, itu pun DKI bolehlah. Karena sudah egaliter, orangnya bebas. Tapi kalau di luar DKI, berat menurut saya. Berarti Pak Zulpan sendiri memang masih melihat kemungkinan besar Pak Prabowo akan menggandeng Gibran kembali. Iya. Ya, tapi berbicara kenyamanan, mungkin melihat kinerja pemerintahan saat ini banyak diprotes sama rakyat, Pak. Siapanya? Kinerja dari Prabowo Gibran saat ini. Itu kan aspek lain, ya kan? Itu satu persoalan lain. Nah, yang persoalan sini kan kita persoalkan Prabowo masih dengan Gibran atau tidak. Nah, protes-protes ini harus cepat diperbaiki. Kalau ada kelemahan harus cepat diperbaiki. Kalau enggak ini ambruk, ya kan? Bisa-bisa enggak kita pemilunya berubah, ya kan? Gitu. Jadi kalau kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangan, apalagi besar kekurangan itu tidak diperbaiki, maka pemerintahan sulit dipertahankan. Gitu.